Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Nous respectons le directeur de l'école SMAD Kota Tebing Tinggi. Good morning, ladies and gentlemen. Honorable, the headmaster of Senior High School to Tebing Tinggi. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Tebing Tinggi. Nous respectons Monsieur Al-Ustad Paino, SPD MSI. Yang terhormat Bapak Al-Ustad Paino SPD MSI, selaku penceramah kita pada hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Kota Tebing Tinggi, serta teman-teman yang kami sayangi dan banggakan. Hadirin yang kami hormati, untaian puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia rahmat, nikmat iman, dan Islam, serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada saat ini kita dapat memperingati peringatan Isra Miraj 1442 Hijriah di SMA Negeri 2 Kota Tebing Tinggi secara virtual dengan tema melalui peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Tetap sehat, patuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, Menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. tak lupa salawat beriringkas salam tercurahkan kepada suri tauladan terbaik kita, Nabi Muhammad SAW, seorang tokoh revolusioner dunia yang berhasil membawa kita menuju peradaban yang Islamiyah rahmatan lil alamin. Sebelum acara kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Moi, Nabila Azahra. Je suis le 11e de SMAD Kota Tebing Tinggi. me, Rizaldi. I am from the 11th grade of Senior High School to Tebing Tinggi. Saya Nanti yang Nabila dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 2 Kota Tebing Tinggi. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Pembacaan kalam ilahi dan sari tilawahnya, 3. kata sambutan, 4. puisi, 5. tausiah oleh Al-Ustad, dan 6. doa dan penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Le deuxième programme, la restation du Quran par Adinda Amalia Fauza. And Sari Tilawah by Rizky Rianda. Kemudian apa lagi? Acara kedua pembacaan Wahyu Ilahi oleh Ustina Adinda Amalia Fauza dan sari tilawah oleh Ustina Rizky Rianda. Kepada Adinda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya kepada Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur
dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sodaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan karunia rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Acara ketiga yaitu kata sambutan. Ziam Parul Duveltur Parmaunami Lesef Derohes SMAD Kota Tebing Tinggi. Naufal Afif Zulkarnain Silbuplet. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Rohis SMA Negeri 2 Kota Tebing Tinggi. Kepada Ketua Rohis Naufal Afif Zulkarnain dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri warahmatan bisani yadkhul qawli amma ba'du. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayah, nikmat Islam, iman serta kesehatan, kita dapat berkumpul di ruangan Zoom kita ini. Tidak lupa salawat berikan salam pada baginda besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga dengan bersolawat kita kelak mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Tebing Tinggi, Bapak Paino SPD MSI. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf-staf tata usaha SMA Negeri 2 Kota Tebing Tinggi. Dan yang saya sayangi, seluruh siswa-siswi SMA Negeri 2 Kota Tebing Tinggi. Hadirin yang saya hormati, saya mewakili teman-teman saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Tebing Tinggi, guru-guru, serta staf dan tata usaha, dan seluruh siswa-siswi SMA Negeri 2 Tebing Tinggi yang telah ikut mensukseskan kegiatan perayaan Isra wal Mi'raj 1442 Hijriah yang diadakan di Zoom SMA Negeri 2 Tebing Tinggi secara virtual. Dan izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kata-kata dan menyampaikan kepada adik-adik terkhususnya kelas 10 untuk bisa aktif dan mengikuti kegiatan Rohis Al-Uswa SMA Negeri 2 Kota Tebing Tinggi. Karena di samping itu kegiatan Rohis Al-Uswa SMA Negeri 2 Kota Tebing Tinggi sangat bermanfaat bagi kita semua. Adapun kegiatan kita adalah majelis taklim setiap Jumatnya, dan bagi akhwat, adapun kegiatan keakhwatan, seni, bahkan hingga IT. Dan juga di samping itu juga ada kegiatan olahraga seperti futsal dan berenang. Bagi kita terkhususnya akhwat dan ikhwan juga untuk bisa bergabung dan selalu aktif mengikuti kegiatan Rohis Al-Uswa SMA Negeri 2 Tebing Tinggi. Tunggu apa lagi? Mari kita bergabung bersama adik-adik kelas 10 yang baru mengenal Rohis Al-Uswa SMA Negeri 2 Kota Tebing Tinggi. Dan saya menyampaikan permohonan maaf saya kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Tebing Tinggi, guru-guru, serta staf tata usaha, dan teman-teman sekalian. Saya memohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati, dan kepada Allah saya memohon ampun. Nobody is perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Asina Ketua Rohis SMA Negeri 2 Kota Tebing Tinggi yang telah bersedia memberikan kata sambutannya. The next program, The Poem by Pratiwi Fazarini. Acara selanjutnya, puisi oleh Ukhtina Pratiwi Fazarini.
Nabi Muhammad. Karya Zikri Sikumbang BA. Engkau suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Akhlakmu laksana sinar matahari yang menyinari dunia. Kejujuranmu laksana cahaya surga. Engkau seorang yang sangat penyabar. Meskipun engkau dilempari kotoran-kotoran oleh orang-orang Quraisy. Tetapi engkau tetap mendoakannya. Dan dikala beliau akan meninggal dunia, beliau masih memikirkannya dan berkata, umati, umati, umati. Sungguh aku ingin sepertimu, wahai sang penerang dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Terima kasih kepada teman kami yang telah mempersembahkan karyanya. The second speech by the headmaster of Senior High School to Tebing Tinggi of the Vice Headmaster, Mr. Sri Mulyono Herlambang SPD, as well as the opening of Isra Miraj 1442 Hijriah in Senior High School to Tebing Tinggi. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Tebing Tinggi atau mewakili Bapak Wakasek, Bapak Sri Mulyono Herlambang SPD, sekaligus membuka acara peringatan Isra Miraj 1442 Hijriah di SMA Negeri 2 Kota Tebing Tinggi. Kepada Bapak Sri Mulyono Herlambang SPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa lu'hdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan amma ba'du. Marilah kita untuk selalu senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena banyak limpahan rahmat, nikmat yang diberikan pada kita semuanya. Seperti hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yaitu peringatan Isra Miraj Nabi besar Muhammad SAW tahun 1442 Hijrah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita, Allah selalu senantiasa memberi kita kesehatan, keselamatan, maupun nikmat-nikmat yang lain, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana tugas kita masing-masing. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaik. Mudah-mudahan selalu mendapatkan pertolongan dari beliau. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan apa yang telah dicontohkan Nabi tersebut, atau
teladannya. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, serta staf tata usaha SMA Negeri 2 Tebing Tinggi, dan tak lupa pada anak-anak kami seluruhnya, baik kelas 10, 11, dan 12 SMA Negeri 2 Tebing Tinggi. Pada pagi hari ini, kita mengadakan acara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Tadi sudah disampaikan topik Isra Mi'raj itu tetap sehat, ya, tetap sehat dan bisa mematuhi 5M. Itu merupakan hal yang penting bagi kita semuanya untuk bisa mematuhi protokol kesehatan, dan saya yakin semuanya keluarga besar SMA Negeri 2 Tebing Tinggi bisa menjalankan itu semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang kita perbuat itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan ataupun solusi apa yang kita hadapi sekarang ini. Anak-anak kami, Bapak dan Ibu guru sekalian, bahwa peringatan ini mengingatkan kita semuanya. Kenapa? Karena pada umumnya kita semuanya memang untuk selalu saling mengingatkan pada kita semuanya agar kita selalu bisa menjalankan perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga sunnah-sunnah Rasul dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang perlu kami sampaikan kepada anak-anak kami dalam peringatan ini sesuai dengan topik kita Isra Mi'raj tadi, tetap sehat, ya. Tentu banyak hal yang mungkin sudah bisa kita dengar maupun kita lihat bagaimana keadaan kita, bagaimana keadaan di sekolah, di keluarga, di masyarakat, ya. Semuanya saling menjaga tentang kesehatan ini. Karena kesehatan adalah segalanya. Karena dengan kesehatan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang bisa kita lakukan untuk kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang daripada contohnya untuk anak-anak kami bisa belajar dengan baik. Nah, dengan situasi kondisi ini kita tahu bahwa kita belum bisa mengadakan pembelajaran tatap muka, ya. Dan kita masih belajar dengan daring, begitu juga dengan mungkin ada juga sedikit luring, dan manfaatkanlah anak-anak kami sekalian situasi ini sebaik-baiknya. Tentu banyak kekurangan-kekurangan, nah kekurangan-kekurangan itulah bisa kita cari, kita penuhi, mungkin dari bagaimana dengan berbagai macam media-media yang mungkin bisa kita dapatkan. Nah, anak-anak kami sekalian, yang perlu kami sampaikan juga, saya harapkan anak-anak kami bisa mengikuti kegiatan ini, bisa mendengarkan, bisa memahami apa yang akan disampaikan nanti oleh Ustadz kita, Bapak Paino SPD MSI, yang merupakan juga Kepala SMA Negeri 2 Tebing Tinggi yang kita cintai. Nah, sekali lagi pada anak kami, ikutilah kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Ya, kita tahu bahwa mungkin ilmu kita itu sedikit, ya. Ilmu kita itu sangat sedikit. Jadi harapan kami pada anak kami supaya bisa mengikuti dan ambillah ilmunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat, berguna bagi kehidupan kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, mungkin itu sambutan yang bisa saya sampaikan, dan dalam hal ini sekaligus saya membuka kegiatan Isra Al-Mi'raj ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Sri Mulyono Herlambang SPD yang telah bersedia memberikan sambutannya. Le programme suivant la poésie française Farhan Riyadi Novitra. Acara selanjutnya yaitu puisi bahasa Perancis yang akan disampaikan oleh Farhan Riyadi Novitra. Kepada Asina dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isra et Mi'raj de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjidil Haram. Le début des forêts sans feuillet. Avec l'ange Jibril compagnie, exécuter les commandements de Rabbiul Izzati. À la nuit, Isra et Mi'raj, forêt feuillée et un miracle, les grands puissants d'Allah. Le temps est très court, tout à pénétrer les chagrins des pardons. Toutefois, les paradis élevés, reconnaît les âmes et les propres. Et pour faire Sidratul Muntaha, reconnaît à Allah Tout-Puissant. Après avoir reconnaît Allah, les donneurs tout de la miséricorde, faut faire des ordres pour prier. Disefrog jour et la nuit, il faut tous les musulmans. Merci. Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, udah keren, kece, berprestasi, dan insya Allah soleh pula ya. Acara selanjutnya yaitu tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Faino SPD, MSI kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad wa ala ali wa ashabi ajma'in amma ba'. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha yang hadir pada kegiatan hari ini. Yang saya hormati seluruh anak-anak kami, keluarga besar SMA Negeri 2 Kota Pentinggi yang sama-sama kita cintai. Teristimewa buat penyelenggara, panitia, dan kru yang mensupport sehingga dapat melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 1442 Hijriah kali ini. Sebagaimana Allah, mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur alhamdulillah rabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya atas begitu banyak nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita bersama. Terutama dan yang paling utama tentunya nikmat Islam dan iman. Nikmat umur panjang, nikmat sehat, dan nikmat keluangan waktu. Sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di ruang Jum ini untuk melaksanakan
satu kegiatan yang mulia, yakni melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat beriringan salam, mari juga kita tak jemu dan tak bosan keharibaan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan penuh pengharapan kita di yaumil akhir kiranya kita akan mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat tema pada kali ini dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di SMA Negeri 2 Tebing Tinggi ini benar-benar matching dengan harapan pemerintah. Temanya dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijrah tetap sehat. Tentunya dengan mengacu mentaati 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, kita saat bepergian. Bapak Ibu saudara kami sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita lihat kata sehat ini adalah satu misi yang harus dicapai pada saat kondisi sekarang ini, di mana kita tahu dan maklum bahwa negara kita dirundung dengan segala bentuk penyakit, terutama adalah pandemi COVID-19 ini. Jadi misinya itu adalah sehat. Visinya yang 5M tadi itu. Dari 1 sampai 5 itu adalah visi untuk mencapai sehat. Dan sebab itu tentunya untuk kita semuanya, baik kita sebagai guru, kita sebagai siswa, harus kita mencapai tujuan, yakni sehat tadi. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, memang kita saat ini sedih, pilu, hampir setiap kegiatan yang dilakukan tentunya, apalagi kegiatan-kegiatan yang acap dengan fisik, itu hampir tidak bisa kita lakukan. Akan tetapi dari hikmah kesemuanya itu, kalau kita ambil satu persatu dari apa yang dicanangkan oleh pemerintah itu, sebenarnya umat Islam sudah dulu melaksanakannya. Kita bangga sebagai umat Islam karena apa yang dicanangkan saat ini oleh pemerintah yang kita kenal dengan 5M ini untuk mencapai kesehatan, itu sudah dilakukan oleh kita sebagai umat Islam. Yang pertama, memakai masker. Memakai masker dalam hal ini adalah Islam sudah menganjurkan terutama bagi kaum wanita atau kaum hawa untuk memakai hijab. Jadi ini bagi kita umat Islam tidaklah terlalu perihal yang mengejutkan. Akan tapi ini sudah menjadi kebiasaan bagi umat Islam, khususnya bagi kaum wanita. Mengenakan hijab, menutup aurat itu adalah satu kewajiban bagi wanita. Yang kedua, mencuci tangan. Jangankan hendak mencuci tangan, jangankan melakukan cuci tangan, 5 kali, 5 waktu kita sehari semalam, ketika hendak melaksanakan sholat, kita membasuh tangan, membasuh muka, secara tertib kita lakukan untuk wudhu atau mengambil air sembahyang. Ini sudah ada kita lakukan sebagai umat Islam. Kemudian menjaga jarak. Jauh-jauh Rasulullah SAW kalau kita ambil tamsilan ini sebenarnya, apalagi yang tidak muhrim, Rasulullah tegas menegaskan dalam hal ini,
dalam hadisnya yang berbunyi, la yahluana bi imraati illa maji mahram. Janganlah engkau berdekatan satu dengan yang lainnya yang tidak muhrim. Nah, ini dia. Jadi di sini kita ambil hikmahnya bahwa Islam sebenarnya sudah dahulu melakukan ini. Kemudian menghindari kerumunan. Kerumunan dalam hal ini ada tamsilan atau gambaran. Setiap yang namanya kerumunan itu adalah dampak ketidakbaikan. Dampak ketidakbaikan. Oleh sebab itu, sekali lagi bahwa Islam sudah dahulu melakukannya. Mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas atau bepergian, ini juga adalah Islam sudah dahulu, bahwa Islam mengharapkan dan menganjurkan bahwa Islam itu umatnya hidup sederhana. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembalikan ke dalam pendekatan atau hikmah Isra Mi'raj yang kita peringati pada hari ini. Tadi qari'ah kita sudah menyebutkan dalam surah Bani Israil mulai dari ayat 1. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Mari kita dekati makna Al-Qur'an tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Memang kita tahu setiap bulan itu ada peristiwa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai peringatan tentunya bagi umat Islam. Kalau kita mengingat di bulan Syawal, tentu kita ingat dengan peristiwa Idul Fitri. Kalau kita mengingat bulan Zulhijjah, tentunya yang teringat bagi kita adalah Idul Adha dan Idul Kurban. Kalau kita mengingat di bulan Maulid, tentu yang terbersih dalam hati kita, dalam pikiran kita adalah tentang Maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang kita sebut dengan bulan Rabiul Awal. Nah, hari ini kita masih dalam kondisi di masa, di waktu bulan Rajab. Nah, inilah yang kita peringati pada hari ini. Kebetulan di tanggal 27 Rajab ini kita memperingati kisah atau peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup di 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Orang yang baik, umat yang baik, bisa mengambil satu pembelajaran masa lalu untuk menentukan sikap pada hari ini. Yang hasilnya nanti untuk masa akan datang. Nah, oleh sebab itu, kalau ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh umat Islam, oleh kita sebagai hamba Allah, tentunya apa yang menjadi harapan kelak bagi kita akan tercapai. Apa itu? Bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Kembali kita kepada ayat Al-Quran tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya
pada suatu malam. Kenapa di sini nggak dikatakan langsung kepada tertuju nama Muhammad? Kenapa kepada hamba, abdi? Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita maklum adanya bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu adalah Habibullah, kekasih Allah. Di mana kronologis kenapa Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Isra Mi'raj ini? Karena Nabi dalam keadaan gundah gulana. Kenapa gundah gulana? Karena kehilangan orang-orang yang teramat dicintainya. Yang pertama, Pak Ciknya Abu Thalib meninggal dunia. Tidak terlalu lama disusul oleh istri tercintanya, Siti Khadijah Al-Kubra, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita sebagai manusia biasa, demikian juga Nabi Muhammad selain ia Nabi dan Rasul, ia juga adalah seorang manusia biasa. Pasti apabila ditinggal oleh orang-orang terdekat, oleh orang-orang yang sangat dicintainya, rasa sedih itu tidaklah mudah untuk dihilangkan. Terkait dengan ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muncullah surah Bani Israel tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya di siapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa saya ulang kembali tidak disebut langsung Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah seorang hamba. Hamba di sini adalah yang pertama, abdi, hamba. Yang di-Isra Mi'rajkan itu ada dua wujud. Yang pertama tentunya jasadnya. Yang kedua ruhnya. Jadi Nabi Muhammad yang di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini baik ruh maupun jasadnya. Itulah yang disebut dengan hamba. Karena kalau hanya jasad barangkali itu mayit. Mayat. Kalau dia hanya ruh saja, ya barangkali itu pocong, gondoruo, atau kuntilanak. Nah, tidak ada wadahnya, jasadnya, hanya ruh saja gentayangan. Nah, ini Nabi Muhammad SAW, abdi, hamba Allah. Nah, kalau gitu apakah kita ini, umat Islam ini tidak hamba Allah? Ya, kata kita mengatakan ini adalah hamba kita ini, hamba Allah. Tapi kan itu pengakuan kita sendiri, yang notabene belum diakui oleh yang membuat hamba itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita bilang, oh saya kenal sama presiden yang sekarang ini, Presiden Jokowi. Masalahnya, apakah Presiden Jokowi itu kenal sama kita? Jadi kan Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah hambanya. Kalau diakui oleh yang empunya, itu pasti harganya mahal. Tapi kalau hanya mengaku-ngaku, itu harganya murah. Ya kita ngaku kita ini, kita kan hamba Allah. Itu pengakuan kita, tapi Allah belum tentu mengakui. Kenapa kita mengaku hamba Allah, tapi kita masih perbuatan kita belum apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat masih tinggal, zakat pun tidak pernah, sedekah apalagi. Nah, ini dia. Jadi kalau sudah diakui Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang empunya,
maka harganya mahal. Nah, jadi yang diisra mi'rajkan ini adalah hambanya, yakni Muhammad Rasulullah SAW. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, bagaimana caranya? Bahwa Nabi Muhammad ini punya teman. Bukan berangkat sendiri. Ya, punya teman. Yakni temannya Jibril alaihissalam. Tapi malaikat Jibril alaihissalam ini tidaklah sampai mengantarkan ke aras untuk ketemu dengan Allah. Ia sampai ke langit ketujuh. Akan tetapi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai dari langit pertama, kedua, tiga sampai ke langit ketujuh. Disitulah linuriyahu min ayatina. Bahwa perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini melihat beberapa kejadian-kejadian yang sengaja ditamsilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya diperlihatkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang pertama, ada seorang manusia yang mencabik dengan kuku yang panjang wajahnya sampai keluar darah, dicabik lagi, sampai keluar darah, dicabik lagi. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ini kejadian apa sebenarnya kepada orang ini?" Lalu jawab Jibril, "Ya Rasulullah, ini adalah tamsilan umatmu ketika di dunia suka gemar mempermalukan teman-temannya, mengejek-ejek teman-temannya. Padahal yang mempermalukan, yang mengejek itu belum tentu lebih baik dari orang yang diejeknya." Kemudian naik lagi ke langit yang berikutnya. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada orang yang menjulur-julurkan lidahnya, dipotong, julurkan lagi lidahnya, dipotong, julurkan lagi, dipotong. Begitulah seterusnya. Rasulullah bertanya lagi, "Wahai Jibril, ini apa lagi Jibril?" "Muhammad, ini tamsilan umatmu yang suka, senang dia mengupat, gibah, memfitnah selama hidupnya di dunia." Kemudian diperlihatkan lagi orang yang sedang memikul beban. Bebannya itu teramat berat sampai bungkuk-bungkuk membawanya. Lalu ditanya lagi oleh Muhammad kepada Jibril, "Jibril, ini aneh manusia ini. Padahal sudah nggak kuat, tapi ditambahnya lagi. Sudah semakin bongkok, ditambahnya lagi bebannya. Apa ini ya Jibril?" "Muhammad, ini gambaran umatmu nantinya yang ia serakah akan jabatan. Ia memegang satu jabatan, jabatan itu pun tidak bisa amanah. Tidak bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tapi diberi jabatan yang lain diterima lagi. Diberi jabatan yang lain diterimanya lagi. Tapi satu pun dari jabatan-jabatan yang diterimanya itu tidak satu pun yang dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya." Baru yang terakhir diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni ada sesuatu orang yang memanen, tumbuh lagi, berbuah lagi, panen lagi, begitulah seterusnya. Lalu ditanya oleh Nabi Muhammad kepada Jibril, "Jibril, yang ini apa?" "Wahai Muhammad, ini adalah umatmu yang baik, yang gemar membantu orang, yang gemar berzakat, gemar berinfak, yang gemar bersedekah,
yang gemar menjalankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sambil cerita, akhirnya sampailah ke langit ketujuh. Kalau sudah diperlihatkan, sudah linuriyahu min ayatina, kata Allah, akan aku perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaranku. Itu tadilah. Sebenarnya diperlihatkan juga adanya surga, adanya neraka, dan lain sebagainya. Kemudian sampai ke langit ketujuh, Jibril permisi kepada Muhammad Rasulullah SAW. Ya Muhammad, kiranya aku menemanimu hanya sampai di sini. Aku nggak mampu untuk terus ke Sidratul Muntaha, ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di sini saja. Oke. Berangkatlah Muhammad. Kemudian dengan izin Allah tentunya Nabi Muhammad juga sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian sampai ke arasy Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sini kepada kita semua, terutama anak-anak kami, bukanlah pertemuan Allah dengan Muhammad ini, bukan antara pertemuan kalian dengan kepala sekolah. Jangan kamu bayangkan pertemuan ini, pertemuan kamu dengan bapak dan ibu guru. Tidak sedemikian. Artinya apa? Pertemuan itu adalah pertemuan sang pencipta, sang khalik dengan seorang kekasih Allah, hambanya yang sudah diakuinya. Sampai di aras, ketemu dengan Allah, karena ini adalah hamba Allah, kekasih Allah. Kemudian Allah menyambutnya, Assalamualaikum. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Itulah salam dan sejahtera bagi Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baginda Rasulullah SAW itu tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak. Ia berpikir ke belakang, bagaimana dengan umatku. Ini satu tanda bahwa Muhammad Rasulullah SAW ini tidak egois dan tidak sombong, tidak serakah dan tidak tamak. Lalu berpikir sejenak dan dijawabnya, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nanti Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, kata Allah, selamat, salam sejahtera serta berkahku untukmu. Tapi Nabi Muhammad katakan, menjawabnya, dan selamat pula bagi umatku yang melakukan amal ibadah yang soleh. Begitulah tanggung jawab seorang nabi dan rasul, nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak diambil sendiri, tapi dibagikan kepada umat-umatnya. Kemudian singkat cerita, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan suatu mukjizat yang teramat besar, yakni perintah mendirikan sholat. Kita garis bawahi, hadirin wal hadirat rahimakumullah, bukan mengerjakan sholat, bukan perintah menjalankan sholat, tapi perintah mendirikan sholat. Apa bedanya menjalankan, mengerjakan, mendirikan? Kalau ada waktu nanti kita kaji. Jadi perintah mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam. Nabi Muhammad SAW ini kita kenal secara maklum kita, ini adalah sami'na wa ata'na. Apa yang diberikan, apa yang diperintahkan, dijalankan. Maka setelah mendapat perintah sholat 5 waktu sehari semalam ini, langsung Nabi Muhammad turun sampai ke langit ketujuh, rupanya jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Muhammad, ya Musa, apa oleh-olehmu? Apa mukjizat yang diberikan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala?
sehingga engkau dipanggil sampai ke arasnya, bertemu dengannya. Aku mendapatkan perintah dan tugas yang amat teramat istimewa, kata Rasulullah. Bapak Ibu, anak-anak kami hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa perintah ini istimewa? Kalau ibadah-ibadah lain itu hanya turun surah, turun Al-Qur'an, dilaksanakan. Contoh, perintah puasa cukup dengan surat Al-Baqarah ayat 183 sudah kita melaksanakannya. Perintah zakat dengan Al-Quran, turunnya Al-Quran, dilaksanakannya. Tapi perintah sholat ini, perintah mendirikan sholat ini, diminta hadir Rasulullah SAW. Artinya apa? Artinya memang ibadah sholat ini adalah amat teramat istimewa. Apa ibadah istimewa itu? Ya Muhammad, kata Nabi Musa. Aku mendapat perintah sholat 5 waktu sehari semalam, ya Musa. Muhammad, kupastikan bahwa umatmu itu tidak bisa melaksanakan itu. Kenapa? Umatmu kecil-kecil, umatmu kerdil-kerdil. Sedang umatku yang besar-besar dan tinggi-tinggi, seminggu sekali saja pun untuk melaksanakan ibadah, itu nggak sanggup. Bermohon Muhammad, ayo sana minta, dikurangi itu. Nabi Muhammad, inilah Nabi Muhammad ini. Orang yang cerdik pandai, tetapi masih juga dia menerima usul dan saran. Ini perlu kita garis bawahin, Bapak Ibu dan anak-anak kami sekalian. Jangan kita mentang-mentang pandai, pintar, seolah orang lain bodoh semuanya, dan dia tidak terima masukan dari orang lain. Nabi Muhammad kita ketahui cerdik dan pandai, akan tetapi ia tetap menerima usul dan saran dari yang lainnya. Contohnya ini, Nabi Musa menyarankan, mengusulkan sana, maka Nabi Muhammad pun kembali menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, dikurangi 5, ketemu lagi dengan Nabi Musa lagi, kurang lagi, sampai 9 kali naik turun. Nabi Muhammad SAW ini akhirnya tinggal 5 waktu. Jadi bagaimana Muhammad? Tinggal berapa untuk mengerjakan sholat? 5 waktu ya Musa, sehari semalam. Hai, enggak akan sanggup itu umatmu itu. Lagi sana, minta lagi sana untuk dikuranginya. Aku malu ya Musa. Sudah begitu baik dan bijaksananya Allah memberikan pengurangan-pengurangan dari 50 menjadi 5 waktu sehari semalam. Artinya kalau kita ambil persentasinya 10% cuman dari keseluruhan yang dilakukan oleh umat Islam. Kemudian turun Nabi Muhammad, sampailah ke Masjidil Haram, terdengarlah oleh orang-orang di sekitarnya. Mendengar bahwa Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, kembali lagi Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram hanya menggunakan waktu sepertiga malam. Bingung masyarakat di ketika itu, termasuk paman-pamannya. Gila itu Muhammad itu, bohong itu Muhammad itu. Inilah suara-suara yang keluar dari mulut Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya. Mudah-mudahan di sini nggak ada nama yang seperti itu. Ada anak kita yang namanya seperti itu, atau ada nama abu lainnya, itu nggak masalah, nggak seperti di zaman dulu kan itu. Nah, akan tetapi ada satu orang mendengar ini, karena ada yang melaporkan
seorang pemuda menyampaikan kepada seseorang, ya ini Abu Bakar, lari-lari menyampaikan kepada Abu Bakar, ada gerangan apa wahai pemuda? Kau tergesa-gesa, apa yang sangat penting rupanya? Apa yang sangat urgen rupanya mau hendak sampaikan kepadaku? Ya wahai Abu Bakar, aku baru saja mendengar bahwa Muhammad Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, kembali lagi sampai ke Masjidil Haram, hanya menggunakan waktu sepertiga malam. Lalu bertanya Abu Bakar, siapa yang mengatakan itu? Wahai pemuda, Nabi Muhammad ya Abu Bakar. Kalau yang menyatakan itu Muhammad sendiri, keluar dari mulut Nabi Muhammad sendiri, maka itu benar adanya. Jadi yang pertama kali membenarkan tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW ini adalah Abu Bakar. Nah, seketika itulah maka Abu Bakar Siddiq digelar dengan Abu Bakar Siddiq, ditambah dengan Siddiq ini sana. Artinya benar. Yang membenarkan pertama kali dengan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ya memang kalau kita sendiri hidup di zaman itu, kalau kita sendiri mendengarkan masa itu, sudah pastilah kita pun bingung saat itu. Kenapa? Antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aja begitu jauhnya. Konon lagi naik ke langit pertama, 2, 3 sampai ke 7. Kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, ke arasy Allah, dan kembali lagi hanya butuh waktu sepertiga malam. Itu kalau dipandang dari pemikiran kita, logika berpikirnya manusia. Sama kalau kita tamsilkan, misalkan begini, saya dari rumah berangkat pukul 7 sampai di sini, sampai di sekolah kita ini pukul 7.35 menit atau pukul 7.40 menit. Saya nggak tahu ketika saya pakai baju tadi, rupanya ada seekor semut yang masuk dalam kantong saya. Lalu setelah sampai di kantor sekolah, keluar semut itu, ngomong kepada bangsa semut yang lainnya, bangsa semut, aku baru berangkat dari Dolok Masihul sampai ke Tebing Tinggi, SMA 2 Tebing Tinggi ini hanya mengatakan waktu 40 menit. Lalu kawan-kawan semut yang lainnya pastilah dia katakan, gila kau mut, bohong kau mut, sedangkan kau kecil, tubuhmu kecil, mungil, jalanmu pun tidak cepat, masa 40 menit dari Ulama Sul sampai ke sekolah ini? Nah itu kalau dilihat dari pemikiran si semut. Padahal semut tadi ini dompleng di mobil saya. Nah begitu juga lah kalau kita analogikan ke peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, bahwa Isra Mi'rajnya itu bukanlah kemauan Rasulullah, bukanlah kemauan Muhammad, tapi itu adalah maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mau, sebagaimana dalam surah Yasin ayat 186, ya, yang sering dibaca-baca kalau kita wirid itu 182 maksud saya, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah mengkehendaki segala sesuatunya, Allah hanya katakan jadi, maka jadi. Ini juga peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, kalau Allah katakan jadi ya jadi. Karena kan diperjalankan Nabi Muhammad tadi ini, bukan jalan sendirian. Itu pemikiran kita. Jadi kalau kita pemikiran kita itu tidak kita sambungkan dengan maunya Allah, ya kita katakan bahwa Muhammad itu gila. Ya, itu yang pemikiran-pemikiran di zaman dulu. Si Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu yang lainnya itu. Tapi kalau kita kaji sebagaimana dengan surah Bani Israel tadi ayat 1 tadi, bahwa Nabi Muhammad itu diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah gawenya Allah. Kalau sudah gawenya Allah, semuanya itu
tentunya Nabi Muhammad tinggal bersih. Ya maaf katanya mungkin tinggal duduk tenang lah. Sama kalau kita naik angkot, naik bus, pengendalinya sopir, kita tinggal duduk tenang. Tahu-tahu sampai ke Medan kalau kita mau ke Medan. Tahu sampai ke Binjai kalau kita mau ke Binjai. Itu. Kenapa? Itu gawinya sopir itu. Nah, Bapak Ibu, anak-anak kami hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat ini merupakan ibadah yang sangat istimewa, maka disyariatkan bahwa sholat yang 5 waktu ini yang wajib kita dirikan ini tidak ada tawar-menawar bagi umat Islam yang sudah balik dan berakal. Maka masuklah ini di salah satu rukun Islam. Rukun Islam itu kan ada 5. Mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa pada bulan suci Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Mampu fisiknya, mampu ekonominya. Nah, keistimewaan sholat ini salah satunya tadi adalah cara penjemputannya. Yang kedua keistimewaan ibadah sholat ini, ketika kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, di mizan kita, ditimbang kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sholatlah yang pertama dan utama. Dalam satu kisah, kalau sholatnya ini nanti sudah baik, sudah sempurna, tidak ada yang tertinggal-tinggal, tidak ada yang bolong-bolong, apalagi ditambah dengan sholat-sholat yang lainnya, artinya sholat-sholat sunnah yang lainnya, maka ibadah-ibadah lain itu tidak akan diperhitungkan. Artinya apa? Kalau sudah baik sholat kita, akan tetapi sebaliknya kalau sholat kita misalkan berantakan, sholat asar di tengah perjalanan ketinggalan, maghrib nanti masih kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan, nah inilah nanti akan merentet nanti kepada perbuatan atau ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi kalau sholat ini sudah baik, sudah sempurna kita cara mendirikannya, janji Allah itu sudah, yang lain tidak akan dihisapnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama anak-anak kami yang masih muda, yang masih kuat fisiknya untuk melaksanakan ibadah utamanya ibadah sholat ini, jangan sampai satu waktu pun yang tertinggal. Jadikanlah sholat ini bukan hanya sebagai kewajiban, tapi sholat yang fardu ini merupakan kebutuhan bagi kita. Artinya kalau misalkan belum kita lakukan sholat ini, kita merasa kekurangan, kita merasa kehilangan apa ya yang belum kita tunaikan, apa ya yang belum kita laksanakan, apa ya yang belum kita selesaikan. Nah kalau sudah sampai ini, berarti sholat itu sudah benar-benar menjadi kebutuhan bagi kita. Tapi kalau tertinggal sholat satu waktu, tenang-tenang saja. Kalau 2 waktu, ya udah ada masalah. 3 waktu, kata orang Aceh, hana masalah. Inilah yang bakal hancur. Kenapa? Karena kekhawatiran umat lain selain umat Islam adalah di sholat kita. Kalau sholat kita penuh, sholat kita sempurna, maka itu akan menjaga semuanya. Jelas dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya sholat itu mampu, dapat mencegah dari perbuatan atau pekerjaan yang keji dan mungkar. Nah, sholat yang bagaimana? Gitu ya.
Lalu kadang-kadang kan kita melihat, wah siapa itu sholat juga, tapi kerjaannya maksiat juga. Siapa itu sholat juga, tapi sekali-sekali kok mau minum arak. Sholat juga, sekali kok pakai narkoba. Nah itu sholatnya berarti belum menjadi satu kebutuhan, berarti belum mendirikan yang namanya sholat tadi, hanya dia melepaskan satu kewajiban. Sebab itu anak-anakku sekalian, utamanya dirikanlah sholat itu tentunya dengan ilmu. Masih panjang waktumu untuk berbenah diri, mempersiapkan diri untuk nantinya menghadap Rabbul Jalil. Itu dia. Ya. Dengan ilmu sholat itu. Jangan asal-asalan saja. Karena kalau sholat itu tanpa ilmu nanti ya sama bagaikan kita berjalan di tengah malam gelap gulita tanpa ada lentera. Karena nggak ada petunjuknya. Pasti kita semua kalau ditanya, baik kita yang bergabung dalam Jum ini maupun di luar Jum kita ini, apa sih tujuan hidupmu? Wah, aku mau bahagia lah, aku mau senang lah. Mana kau lebih senang, bahagia dunia atau akhirat? Pasti jawabnya ya dua-duanya lah. Dunia akhirat harus bahagia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Qasas ayat 77. Waqtaghi bima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, nukilan ayatnya menyatakan bahwa kita disuruh untuk bekerja, untuk berusaha, untuk menggapai kebahagiaan di akhirat. Tapi jangan lupa, walaupun kecil kebahagiaan di dunia ini, ada keseimbangan antara dunia akhirat. Agama melalui Al-Quran Al-Qasas 77 tadi tidak mengkhususkan kita harus bahagia akhirat saja, atau sebaliknya dunia saja. Tapi kedua-duanya ini harus kita gapai. Dunia juga bahagia, akhirat juga harus bahagia. Nah, terkait dengan itu, tentunya harus ada ilmu untuk mencapai kebahagiaan itu. Karena memang kita disuruh itu. Hadis Rasul juga menyatakan, bekerjalah kau untuk duniamu seolah engkau mati besok, dan beribadalah engkau untuk akhiratmu seolah engkau mati besok. Saya ulangi, bekerja dan berusaha kamu untuk duniamu seolah engkau hidup selamanya, tapi berusaha dan beribadalah engkau seolah engkau akan mati besok. I'mal li dunyaka ka'annaka taisyu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamudu khodan. Sekali lagi, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat harus dengan ilmu. Ilmu apapun itu kalau dilakukan dengan positif, terutama ilmu agama, insya Allah dunia dan akhirat kita akan capai yang namanya kebahagiaan itu. Anak-anakku serta hadirin sedang yang berbahagia, di hari pandemik seperti ini, di masa pandemik seperti ini, janganlah sebagai alasan, janganlah sebagai kambing hitam untuk kita tidak belajar. Tadi wakil kepala sekolah menyatakan bahwa kita harus tetap belajar, walaupun belajar itu tidak langsung dengan tatap muka, tapi bisa berlangsung dengan daring melalui Bapak Ibu guru, dan bisa mengali dari sumber-sumber yang lainnya. Jangan katakan kepada orang tua, ini libur mak, ini libur pak. Jadi orang tua pun tidak mengkontrol bahwa ini libur, bahwa ini sedang belajar. Ya, karena tidak jarang para orang tua, anak-anakku sekalian,
Ini tentang pembelajaran daring dan luring ini tidak tahu. Walaupun tidak semua. Nah, ini dia. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama mendirikan sholat apa yang menjadi mukjizat terbesar bagi umat Islam tentunya, bagi umat Muhammad tentunya, supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Barangkali anak-anakku sekalian tahu ada lagu-lagu religi tentang sholat ini. Saya nggak tahu syairnya persis, tapi ada sedikit yang tahu. Kira-kira begini: sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Apa artinya hidup setahun tidak sembahyang? Apa gunanya? Mau 1000 tahun pun kita hidup kalau tidak sembahyang, kalau tidak sholat, nggak ada gunanya. Ini untuk motivasi diri kita, dan mudah-mudahan kita yang hidup dalam acara ini, yang bergabung dalam acara ini, juga khususnya untuk keluarga besar SMA 2 yang muslim, tentunya senantiasa mau dan mampu untuk mendirikan ibadah yang istimewa ini, yakni ibadah sholat 5 waktu sehari semalam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pesan saya juga kepada anak-anakku sekalian, khususnya hendaklah senantiasa menghargai, menghormati orang tua. Kenapa? Karena memang orang tua lah asbab adanya kita. Ayah dan ibu adalah asbab adanya kita. Memang adanya kita itu sunnatullah seperti itu. Sekalipun di zaman Nabi Isa alaihissalam, dia lahir tanpa bapak. Siti Maryam hamil tanpa seorang suami. Dan lahir Nabi Isa alaihissalam. Kok bisa ya? Ya bisa. Kenapa? Kembali, ini adalah maunya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di abad 21 ini banyak juga anak-anak kita, para putri, yang ikut mungkin barangkali, oh Siti Maryam zaman itu bisa hamil tanpa suami. Aku coba tanpa suami bisa hamil enggak ya? Hamil betul. Belum bersuami sudah hamil maksudnya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Padahal tadi di 5M salah satunya adalah menjaga jarak. Lupa dia dengan ini. Maka terjadilah halim atau hamil. Nah, kepada anak-anakku sekalian, saya berharap ini jangan sampai terjadi bagi anak-anakku, tentunya wanita. Pria juga berhati-hati untuk bergaul, untuk berteman. Ada batas-batas secara Islam untuk kita patuhi dan kita penuhi. Kembali kepada menghormati kedua orang tua tadi. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, setelah aku tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, aku kerjakan semuanya pekerjaan yang diperintahkan. Baik itu sholat, zakat dan lain sebagainya yang menjadi suatu kewajiban bagiku sebagai hamba Allah, sudah aku kerjakan. Lalu pengabdian ini kepada siapa lagi? Lalu jawab Rasulullah, wahai sahabat, ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Artinya apa? Begitu acapnya sampai 3 kali menyebutkan Rasulullah, kita harus berbakti setelah Allah adalah kepada ibu kita. Beruntunglah kita yang saat ini masih punya ibu, masih punya mama, untuk berbakti kepada ibu kita. Kalau nggak percaya, tanya kepada sang legendaris kita, penyanyi Rhoma Irama, untuk kita menghormati ibumu. Kan ada lagunya itu, hai manusia,
hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, dan seterusnya. Maka ibu baru bapak. Nah, kenapa kita menghormati bapak kita juga? Yang mencari nafkah, yang membelanjakan kita dari jerih payah dan usaha daripada bapak kita. Kemudian ibu yang mengatur segala sesuatunya, termasuk kepada pembiayaan sekolahmu. Ini makanya hormati orang tua, baik itu ibu maupun bapak. Kemudian hormati gurumu untuk mendapatkan berkah ilmunya. Karena perkara berkah ini susah. Perkara berkah ini ada dua mata pandangan. Ilmu yang dari guru ini sampai ke kita. Yang pertama, si guru harus ikhlas memberikan ilmu itu. Yang kedua, anak-anak kami juga harus ikhlas menerimanya. Jangan diberi PR gerutu. Tidak boleh. Bapak ibu guru juga begitu. Jangan memberikan pelajaran kepada anak-anak kita sambil ngomel, sambil marah-marah. Itu hilang keberkahannya. Jadi harus ada ikhlas keduanya. Baik si siswa menerimanya itu ikhlas, baik si guru juga memberikannya ikhlas. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada terbersih pemahaman melalui peringatan Isra Mi'raj kita ini untuk kita memacu diri kita dalam mendirikan dan menegakkan sholat yang dimaksud tadi dalam perintahnya Nabi Muhammad SAW melalui Isra dan Mi'rajnya. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri tausiah kita malam hari ini, maka kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan pekerjaan kita hari ini, pekerjaan yang lalu, juga pekerjaan yang akan datang. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Nauzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim. Amin. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal du'ana minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah ya Rabb, pada hari ini kami memperingati kisah Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami. Berikanlah keberkahan bagi keluarga kami. Dan berikanlah kesehatan bagi kami. Hilangkanlah penyakit yang namanya pandemi COVID-19 ini ya Allah. Kami tahu dan kami paham bahwa wabah penyakit ini datangnya dari, dan pastilah ada obatnya yang kau berikan kepada kami. Oleh sebab itu ya Allah, turunkanlah segala obat itu. Musnahkanlah pandemi COVID ini, terutama di negara tercinta Indonesia ini. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kepada kami keteguhan iman, peningkatan iman kami untuk menjalankan segala perintah-perintah-Mu ya Allah, dan berikanlah keteguhan kami, keimanan kami untuk
menghindarkan apa yang menjadi larangan-Mu. Berikanlah senantiasa kepada kami petunjuk dan hidayah-Mu ya Rabb ya Allah, agar kami senantiasa mau dan mampu menjadi orang-orang yang senantiasa yang Engkau sebutkan dengan orang-orang yang abidin, yang soleh dan solihah. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kepada kami kesehatan, keselamatan di dunia ini sampai akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Faino SPD MSI yang sekaligus kepala sekolah kita di SMA Negeri 2 Kota Tebing Tinggi yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz dapat menjadi inspirasi dan motivasi kita semua untuk lebih semangat lagi, terkhususnya dalam masa pandemi. Dengan berakhirnya penyampaian tausiah dan doa dari Al-Ustadz, maka berakhirlah sudah rangkaian demi rangkaian acara peringatan Isra Miraj 1442 Hijriah di SMA Negeri 2 Kota Tebing Tinggi. Dengan demikian, marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Izati Anur Fadila dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 2 Kota Tebing Tinggi. Saya Rizaldi dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 2 Kota Tebing Tinggi. Dan saya Nabila Azahra dari kelas 11 IPA 2 Kota Tebing Tinggi. Kami selaku MC mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, acara kita sukses pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah join di Room Zoom PHBI SMA Kota Tebing Tinggi, dan kepada anak-anak UMI yang juga sudah join di peringatan Isra Mi'raj secara virtual, dan terkhusus kepada pengisi acara, terima kasih. Alhamdulillah kita sukses pada hari ini.